Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah kaum muslimin, Bapak dan Ibu, arsyadani wa arsyadakumullah. Di pagi hari ini insyaallah ta'ala kajian kita sudah berbau kajian Ramadan. Karena tinggal hitungan hari lagi ya Pak ya. Insyaallah ta'ala kita penuh berharap kepada Allah umur kita dipanjangkan sehingga kita bisa sampai di bulan Ramadan. Tiada lain untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Jazakallahu khairan. Kita akan mencoba untuk membicarakan, memurojaah pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita fi bayani shaumi Ramadan. Kita akan coba bahas sedikit, refresh tentang penjelasan shaum Ramadan. Dari mulai ta'rifus shaum, kemudian aqsamus shaum, fadailus siyam, wal hikmatu min tasyri'is siyam. Insyaallah 4 ini kita akan bahas di pagi hari ini. Kita mulai dengan melihat definisi atau ta'rifus shaum. Arti shaum itu sendiri. Yang pertama kita lihat dari sisi bahasa. As-shaumul lughatan, shaum secara bahasa itu bermakna al-imsaku. Al-imsak. Ya, sehingga masyhur di kalangan kita kalau sudah mau masuk fajar, subuh, hey, imsak. Nah, itu artinya shaum secara lugah. Artinya puasa sudah dimulai, karena shaum secara bahasa artinya adalah al-imsaku, menahan. Maka definisi ini disempurnakan, diperjelas lagi secara istilah syar'i tentunya. Yang disebut dengan shaum secara istilah syar'i yaitu bermakna at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Bil imsaki 'anil aqli wasyurbi wasairil muftirat. Ya, ta'abbud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menahan diri. Minal akli, yang pertama dari makan. Wasyurbi, yang kedua
menahan diri dari minum. Wasairil mufattirati, dan seluruh hal-hal yang bisa membuat saum kita ini rusak. Ya, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan menahan diri dari seluruh dari hal-hal yang dijelaskan oleh syariat kita bahwa itu perusak atau yang membatalkan puasa. Tapi waktunya ditentukan juga. Ya, min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, mulainya dari terbit fajar subuh sampai terbenamnya matahari alias maghrib. Itu penjelasan yang sangat wadih bagi kita terkait dengan makna saum. Jadi as-saum makna secara bahasa artinya apa? Al-imsaku. Adapun secara istilah syar'i, para ulama kita menjelaskan bahwa puasa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menahan diri kita dari makan, minum, dan seluruh yang bisa merusak puasa kita dari mulai fajar sampai dengan maghrib. Itu definisi shaum. Yang kedua, kita masuk kepada aqsamus shaumi, macam-macam puasa. Ya. Kalau ditinjau dari sisi puasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang semuanya kan, terkait dengan saum, ada saum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, as-saumul ma'muru bihi syar'an. Puasa yang secara syariat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pertama yang disebut dengan as-saumul wajib. Saum yang sifatnya wajib. Dan terbagi kepada dua macam. Yang pertama, hukumnya wajib bi asli syar'i, ai bi ghairi sababin minal mukallafi. Ada saum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hukumnya wajib karena ada sebab tertentu. Ya. Karena tidak ada sebab. Saum ini wajib, perintah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebab-sebab tertentu. Contohnya apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib tanpa ada sebab dari sisi orang yang melaksanakan puasa itu sendiri. Nah, yang kedua, saum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala macamnya, jenisnya adalah saum yang hukumnya wajib karena ada sebab dari sisi yang melaksanakan saum itu sendiri. Semisal saum nadar. Ya. Saumnya nadar. Ibu-ibu misal anak pertamanya lulus wisuda kuliah S1. Lalu ibu bernadar, kalau begitu saya akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Maka ibu memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut tersebut.
Hukum puasa ini hukumnya wajib. Ada sebab dari sisi yang melaksanakan puasa itu sendiri. Sebabnya apa? Sebabnya dia nadar. Atau contoh yang kedua, puasa itu hukumnya wajib karena ada sebab orang yang melaksanakan puasa itu sendiri. Contoh puasa kafaroh. Puasa kafaroh. Contoh, orang di siang hari bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, ya, dia bersengaja hubungan suami istri. Maka orang yang hubungan intim, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, bukan di malam hari, di siang hari dari bulan Ramadan, maka dia memiliki kewajiban untuk membayar kafarah. Selain qadha, ya, dia memiliki dua kewajiban: wajib membayar hutang puasanya, yang kedua dia pun wajib untuk membayar kafarah. Kafarahnya dalam bentuk apa? Kafarahnya dalam bentuk yang pertama adalah membebaskan satu orang budak. Ada enggak sekarang di zaman kita sekarang budak? Hah? Budak, hamba sahaya. Bukan pembantu, ya, pembantu itu bukan hamba sahaya. Tapi banyak orang yang memperlakukan pembantu sebagai hamba sahaya dari sisi hak-haknya. Orang yang berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan, dia harus membayar kafarah. Kafarahnya yang pertama bisa berupa dia memerdekakan hamba saya, seorang hamba saya. Ada nggak? Oh, tidak ada, Ustaz. Maka pilihan yang keduanya adalah hendaknya dia berpuasa. Sehari, Ustaz, 2 hari, enggak. Syariat kita menentukan. Nabi SAW menentukan pengganti dari membebaskan satu orang hamba sahaya kalau tidak ada atau kalau tidak mampu. Maka pilihan yang keduanya adalah berpuasa. Dan itu tidak boleh dijeda. Harus berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Maka puasa berturut-turut selama 2 bulan ini merupakan kafarah, ya, dari seseorang yang melaksanakan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, maka hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ustaz, tidak kuat 2 bulan berturut-turut, ada pilihan yang lain enggak? Nabi SAW memberikan pilihan yang lain. Pilihan yang ketiganya apa? Dia memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang. 60 orang. Kalau yang pertama mampu dan memungkinkan, pilih yang pertama. Oh, mampu, budaknya ada, bebaskan. Kalau tidak ada budaknya, sekalipun ada uangnya, tidak ada budaknya, sekalipun tidak tidak ada budak, ada uang, maka jatuh pilihan yang kedua, puasa 2 bulan kuat nggak? Kuat. Pilih yang kedua. Maka puasa berturut-turut selama 2 bulan ini hukumnya wajib. Karena ada sebab. Sebabnya apa? Dia berhubungan intim di siang hari pada bulan Ramadan. Tatkala Nabi SAW duduk bersama para sahabat, ya, bersama para sahabat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, ya, datang ke majelis itu seorang laki-laki, ya. Ketika datang menemui Nabi SAW tersebut,
Lalu laki-laki tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, aku celaka. Ya Rasulullah, aku celaka ya Rasulullah." Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malaka?" Ya. Apa yang terjadi dengan engkau? Malaka. Maka orang itu mengatakan, laki-laki itu mengatakan, "Waqa'tu ala imraati wa ana shaim ya Rasulullah." Aku melakukan hubungan intim dengan istriku sedangkan aku sedang berpuasa, puasa Ramadan ketika itu. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau mendapatkan, apakah engkau bisa membebaskan seorang hamba sahaya? Laki-laki mengatakan, "La, tidak ya Rasulullah." Lalu yang kedua Rasul mengatakan, apakah engkau mampu, apakah engkau bisa untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Laki-laki itu pun menjawab dengan jawaban yang sama dengan pertama, "La, tidak ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau bisa? Fahal tajidu at'ama sittina miskinan. Apakah engkau bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin? Sama jawabannya, "La, tidak bisa ya Rasulullah." Ya, tidak bisa ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW meninggalkan sebentar orang ini dan sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah datang dengan membawa satu wadah yang sudah berisikan tamar. Tamar itu kurma, ya. Rasulullah datang dengan membawa satu wadah yang sudah diisi oleh beliau kurma. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki ini, "Beri makan orang-orang miskin dengan ini." Maka orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada yang paling berhajat kepada makanan ini kecuali aku ya Rasulullah. Dan sesungguhnya dia orang yang paling miskin." Maka kata Nabi SAW, "Beri makan keluarga engkau." Beri makan keluarga, Masya Allah, syariat kita tuh adalah syariat yang di dalamnya ada kemudahan. Tetapi bukan untuk dipermudah. Sehingga termasuk min sunnatin Nabi SAW, termasuk dari ajaran Nabi SAW, asir wa la tu'asir. Permudah, jangan kau persulit. Selagi kita bisa mempermudah, termasuk mempermudah diri kita yang lebih wajib, permudah diri kita, ya, permudah diri kita. Nah, terkait dengan orang yang berhubungan intim di bulan Ramadan di siang harinya, mungkin ibu-ibu bertanya, "Ustadz, saya yang diajak, apakah saya juga harus melaksanakan itu?" Maka menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, yang berkewajiban melaksanakan kafarat tersebut adalah suami, laki-laki. Sedangkan istri tidak. Istri hanya berkewajiban untuk qadha. Jadi tidak dua-duanya yang melaksanakan kafarat ini. Kenapa? Maka Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berargumentasi, memberikan alasan. Karena itu terkait dengan harta, membebaskan budak itu berkaitan dengan harta. Maka kewajiban harta itu ada pada suami. Sehingga yang berkewajiban untuk membayar kafarah ketika di siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan intim adalah suami, tidak berlaku untuk istri. Istri hanya melakukan qadha shaumnya. Adapun suaminya dua tuh, dia bermiliki kewajiban. Apa? Yang pertama, dia membayar kafarah dengan pilihan tadi, mana yang mampu. Mana yang mampu, bukan saya mah milih yang ini aja. Enggak, ada tertibnya. Mana yang mampunya. Kemudian dia juga berkewajiban untuk membayar puasa itu sendiri. Ini contoh dari puasa yang hukumnya wajib
ada sebab dari orang yang berpuasa tersebut. Di antaranya adalah puasa kafaroh. Termasuk contohnya puasa qadha. Ibu, silakan dimakan. Oh enggak, hari ini saya lagi puasa. Puasa apa ibu? Hari Jumat kok puasa? Atau hari Selasa kok puasa? Oh, saya itu sedang bayar puasa Ramadan kemarin. Ada bolong selama 1 minggu. Puasa qadha itu hukumnya wajib. Karena ada sebab. Sebabnya apa? Ketika di bulan Ramadan, karena ada halangan yang syar'i, dia tidak berpuasa. Ustaz, bagaimana kalau orang yang safar? Kan orang safar itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk memilih antara berpuasa atau dia tidak berpuasa kemudian membayar qadha, membayar hutang puasanya. Ya. Kalau sekiranya kuat, ya berpuasa itu lebih baik. Tapi kalau misal tidak kuat, safarnya melelahkan, buka lebih baik. Ya, tergantung kondisinya. Bagaimana orang yang bersafar di mana dia memiliki pilihan untuk tidak berpuasa, lalu dia memilih untuk hubungan intim? Apakah dia harus membayar kafarah? Itu kan pertanyaannya. Ustaz Surya yang lebih jelas menjelaskannya, tapi saya sedikit menjelaskan. Orang yang dia dengan sebab syar'i boleh meninggalkan puasa Ramadan, semisal safar dia. Lalu dalam safarnya itu dia tidak berpuasa, lalu dia berniat ya untuk melaksanakan hubungan intim. Terjadi itu, mohon maaf ada anak-anaknya. Apakah dia harus membayar kafarah? Maka para ulama menjelaskan tidak terkena kewajiban membayar kafarah, tetapi dia hanya berkewajiban untuk qadha. Sebab apa? Sebab dia mendapatkan rukhsah dari syariat kita untuk tidak berpuasa. Sekelumit saja, nanti detailnya dijelaskan oleh Ustaz Surya insyaallah ta'ala. Yang jelas, puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada hukumnya wajib tanpa ada sebab seperti puasa Ramadan, dan ada yang hukumnya wajib dengan ada sebab, contohnya puasa nadar atau puasa kafarat atau puasa qadha. Yang kedua, puasa yang mustahab atau shaum tatawwu, puasa yang hukumnya tatawwu, sunnah, terbagi kepada 2 bagian juga. Yang pertama, shaum tatawwu'il mutlaq, puasa sunnah yang mutlak. Yang disebut dengan puasa sunnah yang mutlak itu adalah puasa yang ada tuntunan dari syariat kita. Puasa yang ada tuntunan dari syariat kita, tetapi syariat kita, agama kita tidak memberikan ikatan, ya, waktunya. Jadi tidak menentukan waktunya. Ghaira muqayyadin bizamanin muayyanin. Jadi ada puasa sunnah yang mutlak, yaitu puasa yang ada tuntunan dari syariat kita, tetapi agama kita tidak menentukan zamannya, waktunya tidak ditentukan oleh agama kita. Ya. Yang kedua,
ada puasa sunnah yang muqayyad. Ya, yaitu puasa yang ada tuntunan dari syariat kita, tetapi agama kita menentukan waktu dengan waktu yang tertentu. Contoh, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya apa? Sunnah. Tetapi diikat dengan waktu. Waktunya tertentu. Hanya bisa dilakukan di bulan Syawal saja. Ustaz, kalau puasa Syawal di luar bulan Syawal bagaimana? Tidak bisa. Kenapa? Sekalipun hukumnya sunnah, syariat kita menentukan apa? Menentukan waktunya khusus. Hanya bisa dilakukan di bulan Syawal selama 6 hari. Jadi puasa sunnah itu ada 2 macam. Puasa sunnah yang mutlak, ya, yang mutlak seperti puasa yang misal kita pengen puasa nih, memperbanyak puasa mutlak, kapanpun tafadhol silakan, tidak mengenal harus bulan Januari, harus bulan Februari, bebas saja memilih waktunya. Ada yang kedua, yang waktunya ditentukan. Hukumnya sunnah tetapi waktunya ditentukan. Seperti puasa Syawal, ya, atau puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis yang biasa dilakukan di hari Senin dan hari Kamis. Puasa Arafah, ya, atau puasa yang disebut dengan Tasu'a, atau puasa Asyura. Itu puasa sunnah hukumnya, mustahab hukumnya, tetapi dari sisi waktu ditentukan oleh syariat kita. Itu shaum yang mustahab yang kedua. Ada juga Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada shaum yang hukumnya haram. Kalau kita melakukan puasa itu maka berdosa. Seperti puasa ibu dulu waktu di masa gadis. Puasain kalimat-kalimat agar si AA-nya lebih cinta lagi sama ibu. Maka puasain seperti ini puasa yang haram. Kalau ibu pernah dulu melakukan ini, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini bagian dari sihir. Sihir itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan menghakimi kalau. Ada puasa yang wajib, ya. Ada puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hukumnya wajib, ada yang sunnah. Nah, sekarang kita bicara puasa yang hukumnya dilarang oleh syariat kita. Ya. Puasa yang ada larangannya dari syariat kita terbagi kepada 2 jenis. Ada hukumnya haram, yang kedua hukumnya makruh. Puasa yang dilarang oleh syariat kita, yang hukumnya haram kalau dilakukan, yaitu puasa di 2 hari raya. Saking cintanya bapak kepada puasa, saya di Idul Fitri saya puasa dah. Itu bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram hukumnya. Di bulan di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha haram berpuasa. Kita paksakan diri kita, memaksa diri kita dengan harapan mendapatkan jaza balasan dari Allah, tetap tidak bisa. Kenapa? Puasa di hari itu hukumnya haram. Kenapa haram? Dilarang oleh agama kita. Yang kedua, ada yang puasa itu dilarang tetapi jatuhnya tidak haram. Jatuhnya hanya makruh. Ya. Hukumnya makruh, dibenci. Contoh, ibu berhaji. Di antara rukun haji adalah wukuf di Arafah. Tanggal berapa wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah tanggal berapa? Hari Arafah? Lupa ya. Di hari Arafah, jemaah atau kaum muslimin yang berhaji, dia berinisiatif untuk saum
pada hari Arafah. Ya, untuk saum pada hari Arafah. Ustaz, hukumnya boleh enggak? Apa hukumnya wajib? Untuk orang yang tidak wukuf di Arafah, semisal di Indonesia, yang tidak berhaji, yang tidak wukuf di sana, itu hukumnya sunnah. Puasa di hari Arafah. Tetapi orang yang wukuf di Arafah, kalau dia berinisiatif untuk puasa, maka puasanya tidak haram, tetapi puasanya dibenci. Puasa yang makruh. Jadi terkait dengan puasa yang dilarang oleh agama kita ada dua. Yang jatuh hukumnya haram, yang kedua ada yang jatuhnya makruh, dibenci. Tidak sampai makruhnya kepada derajat haram. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi kita bahas? Ta'rifus shaum. Yang kedua apa yang kita bahas? Aqsamus shaum. Yang ketiga apa yang kita bahas? Belum, baru akan. Yang ketiga, yang kita akan bahas adalah fadhailus siyami. Keutamaan puasa. Ini umum. Baik puasa nanti di bulan Ramadan atau puasa yang lainnya. Ada beberapa hadis yang saya siapkan. Mudah-mudahan bisa terbacakan semua, tapi sepertinya tidak. Sebenarnya tidak banyak, cuma 6-7 hadis saja. Kita pilih salah satu dari, atau 1, 2, atau 3 dari hadis tersebut. Yang pertama, penjelasan agama kita tentang keutamaan orang yang berpuasa. Ya. Keutamaan yang pertama adalah annallaha tabaraka wa ta'ala adhafahu ila nafsihi. Puasa saum itu ya diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dinisbatkannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi SAW dalam satu hadis ini dari jalur periwayahan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari. Ya. Dan juga Al-Imam Muslim memuat hadis ini di dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW mengatakan, kullu amal ibni Adam lah. Kata Nabi SAW menukil Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Kata Nabi SAW, qala Allah azza wa jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amal ibni Adam lah. Semua amalan anak Adam, amalan manusia, lahu, kata Rasulullah, untuknya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzili. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan membalas puasa tersebut, memberikan pahala kepada puasa tersebut. Lalu Allah berfirman, wasyamu junnah. Saum itu adalah perisai, penghalang. Wa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Apabila di hari puasa salah seorang dari kalian, maka hendaknya jangan yarfus. Apa itu yarfus? Yarfus itu adalah
ucapan yang bisa mendorong kita untuk melakukan hubungan intim. Itu yarfus. Obrolan-obrolan yang mengandung seks. Yang bisa mendorong, yang bisa menimbulkan keinginan untuk melakukan itu, hubungan seks. Itu yarfus. Wala yashab. Dan jangan pula ketika di hari puasa, ketika kita berpuasa, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfus wa la yashab. Jangan suka teriak-teriak. Ikan suara, bentak-bentak. Wa la yashab. Fa in sabbahu ahadun au qatalahu. Kalau ada seseorang yang menghinanya, menghardiknya, atau ada orang yang ngajak berantemnya, faliyaqul, maka hendaknya dia mengatakan, innimru'un shaim, sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi jiwaku yang berada pada genggaman tangannya, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia, di sisi ibu, di sisi bapak, bau mulut itu tidak menyenangkan, apalagi bau mulut orang yang sedang berpuasa. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, la khuluqu famis shaim atyabu indallahi min rimis, perubahan bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu atyab, lebih harum, lebih wangi, sekalipun dibandingkan dengan wanginya minyak al-misk. Masya Allah. Lis-shaimi farhani yafra'uhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Untuk orang yang berpuasa ini memiliki dua kebahagiaan. Dia bahagia ketika berbuka dan dia bahagia ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menunjukkan keutamaan orang yang berpuasa. Sekaligus menunjukkan apa? Keutamaan puasa itu sendiri. Ya. Bicara pahala amal selain puasa, salat. Ya. Kemudian sedekah, baca Quran, kebaikan-kebaikan, amal soleh kita selain puasa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jazanya, balasannya. Kan kelipatan amal itu jelas selain puasa. Ya. Kelipatannya adalah 10 sampai dengan 700. Itu kelipatan amal. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tapi untuk yang satu ini, yaitu ibadah puasa, tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzibi. Ketika Allah Subhanahu wa taala merahasiakan, ketika Allah Subhanahu wa taala yang membalas langsung amal puasa ini, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan puasa. Jadi betapa besar, betapa agung pahala yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa, sehingga Allah tidak menentukan kelipatan pahalanya. Kan kalau ditentukan kelipatan pahalanya berarti ada batasannya. Semisal Bapak, saya gaji Anda dengan 30 juta. Ya, saya gaji Anda dengan 30 juta. Berarti ada apa? Ada batasan nilainya, hanya 30 juta. Ya. Hanya 30 juta. Nah, itu ada batasannya. Seperti membaca Al-Quran, satu huruf, satu kebaikan, kelipatannya dikalikan 10. Jelas ya? Baca Quran satu hurufnya bernilai satu kebaikan, lalu Allah lipat gandakan dari satu itu menjadi 10. Jelas.
Salat berjamaah 27. Ya. Sampai kelipatan amal itu 700. Tapi untuk puasa Allah tidak menjelaskan kelipatannya itu. Dapat kita pahami maknanya adalah betapa besar pahala yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa. Sehingga Allah berfirman, fa innahu li, karena sesungguhnya itu puasa itu adalah untukku. Kenapa untukku? Puasa itu adalah amalan sirriyah. Ya, puasa itu adalah amalan sirriyah, amalan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bapak puasa, enggak? Oh, puasa saya. Padahal sebenarnya dia tidak berpuasa, maka dia berlagak lemas. Lemesnya melebihi orang yang berpuasa. Maka ibu akan mengatakan, bener bapakmu itu sedang puasa. Bener ayahmu itu sedang berpuasa. Tuh lihat lemes. Ada anak-anak acting lemes. Padahal nggak puasa. Manusia itu tidak tahu seseorang itu sedang puasa atau tidak. Ada yang tahu nggak saya puasa hari ini? Hah? Nggak ada yang tahu. Puasa itu adalah sirriyah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirinya yang tahu. Karena puasa itu adalah amalan sirriyah, hanya Allah dan Dia yang tahu. Sekalipun manusia tidak ada, atau sekalipun manusia memantau, ya, terus memantaunya, maka orang yang berpuasa motivasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekalipun dia dengan mudah mengatakan saya puasa, maka orang akan percaya. Ya. Padahal sampai rumah dia makan dan sebagainya. Karena dia merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan tahu apakah dirinya puasa atau tidak. Sekalipun manusia menganggapnya dia berpuasa, karena ibadah puasa adalah ibadah sirriyah, hanya Allah Subhanahu yang tahu dia berpuasa atau tidaknya dan dirinya, maka Allah memberikan balasan yang sangat besar. Allah tidak sebutkan kelipatan pahalanya. Ini menunjukkan betapa besar ibadah puasa tersebut. Mestinya kita senang memperbanyak puasa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keagungan puasa itu ditampakkan dengan apa? Asyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai dari apa? Perisai dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa itu karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan puasanya tentunya puasa yang benar ya akan menjadi perisai. Ya, akan menjadi perisai dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di kalimat yang terakhir disebutkan bahwa bau mulut, ya, bau mulut, la khulufu. Khuluf itu apa? Khuluf itu adalah perubahan bau. Perubahan bau mulut orang yang sedang berpuasa di sisi Allah itu jauh lebih disenangi, jauh lebih dicintai, ya, daripada harumnya misk. Ini pun menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan orang yang berpuasa, sekaligus menunjukkan keagungan ibadah puasa. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan keutamaan ibadah puasa, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dalam ibadah puasa itu terkumpul seluruh kesabaran. Kan para ulama menjelaskan kepada kita, sabar itu ada 3. Sabar itu ada 3. Yang pertama,
Kita harus sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk sholat subuh butuh kesabaran. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Untuk sholat subuh butuh kesabaran. Iya. Kalau kita bicara syahwat, pengennya apa? Tarik lagi selimut, AC-nya lebih didinginkan lagi, tidur lagi. Itu kepengen kita. Ya. Amal ketaatan itu butuh kesabaran. Jadi orang yang suka melakukan amal ketaatan kepada Allah, dia adalah orang yang bersabar. Karena sesungguhnya sabar itu adalah sabar ketika kita melakukan ketaatan. Jadi amal ketaatan itu butuh kesabaran. Yang kedua, sabar di dalam menjaga diri kita agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan berdosa. Menahan diri kita dari bermaksiat itu butuh kesabaran. Betul nggak? Iya. Menahan diri kita agar tidak bermaksiat kepada Allah itu butuh kesabaran. Menjaga lisan kita agar tidak ghibah, agar tidak membicarakan aib orang. Ya. Itu butuh kesabaran. Sabar dalam menahan diri dari dosa dan perbuatan maksiat. Yang ketiga, sabar ketika menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sukai. Ya, sabar ketika menerima takdir dari Allah yang tidak kita sukai. Pagi-pagi mau ke pasar, di depan rumah ada batu. Ibu kesandung, berucap buset sialan. Itu tidak menunjukkan orang sabar. Karena orang sabar itu adalah sabar ketika mendapatkan sesuatu berupa takdir Allah, ketetapan Allah yang tidak ia sukai. Harus sabar. Sakit, ada orang yang suka sakit enggak? Enggak ada. Semua kita tidak mau sakit. Ketika kita sabar, berarti kita sabar dalam rangka menerima, menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak diinginkan. Maka dalam ibadah puasa Bapak dan Ibu terkumpul semuanya ini. Puasa adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Ya. Yang kedua, ketika kita berpuasa, kita harus menahan perkara-perkara ya yang bisa mengurangi ibadah puasa kita. Semisal apa? Semisal kita menahan lisan kita agar tidak digunakan untuk menggunjing orang, tidak digunakan untuk teriak-teriak, tidak digunakan untuk menghardik orang. Itu butuh kesabaran. Dalam puasa ada sabar jenis yang kedua, sabar dalam menjaga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar juga menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Peraturan puasa itu apa? Menahan dari makan. Lapar enggak? Pasti lapar. Ya, pasti lapar. Ya, menderita kita lapar, lemes. Tetapi kita bersabar dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Misal Allah menentukan kadar rezeki kita hari ini sedikit, bahkan hanya cukup untuk membeli beras saja. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit. Bisa kita, anak banyak. Beras cuma setengah kilo, nggak cukup. Nggak ada lauk, sakit. Allah sempitkan rezeki kita. Ketika kita bersabar, berarti kita sabar dalam menerima takdir yang tidak kita kehendaki. Takdir yang kita benci, takdir yang kita tidak sukai. Untuk menghadapi takdir yang kita sukai butuh kesabaran. Maka dalam ibadah puasa itu seluruh kesabaran yang ada 3 macam ini ada. Jadi orang yang berpuasa itu semestinya outputnya adalah menjadi muslim mukmin yang sabar. Apalagi puasanya 1 bulan, tapi baru puasa 2 hari saja kesabarannya itu sudah diragukan. Makin lama makin diragukan lagi kesabarannya. Jadi output orang yang berpuasa itu mestinya menjadi orang yang sabar. Itu keutamaan puasa yang
Kedua, jadi puasa itu mengkondisikan seorang mukmin itu menjadi mukmin yang sabar, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, dari pahala kesabaran tersebut. Jadi orang yang berpuasa itu mendapatkan pahalanya itu banyak. Tidak hanya pahala puasanya itu sendiri yang tidak disebutkan kelipatan pahalanya saking besarnya, ada juga pahala kesabaran ketika berpuasa. Masya Allah. Jadi banyak sekali. Yang ketiga, puasa itu akan memberi atau menjadi pemberi syafaat kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yashfa'u li sahibihi yaumil qiyamah. Jadi puasa yang kita jalani itu akan datang kepada kita untuk memberikan syafaat pada hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul mengatakan as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Kata Nabi, puasa dan Al-Qur'an itu adalah dua syafaat bagi manusia pada hari kiamat. Yaqulus siyam, maka berkata puasa itu, ai rabbi ini mana'tuhu tu'ama wa syahawati bin nahari fasyafi'ni fi. Kata puasa mengatakan kepada Rabbnya, ya Rabb, sesungguhnya aku yang telah menahan dirinya dari makanan, dari syahwat di siang hari, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran juga berkata, Rabbi mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafa'ni fi. Ya Rabb, aku yang telah menahan dia dari tidur. Mana'tuhu an-nauma bil-lail. Aku yang telah menahan dia dari tidur di malam hari. Izinkan aku untuk memberikan syafaat. Masya Allah. Ini juga menunjukkan keutamaan puasa. Bahwa puasa itu akan memberikan syafaat kepada kita. Yang keempat, di antara keutamaan puasa itu adalah jenis amalan, dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang berpuasa apa? Penghapusan dosa, maghfirah. Selain pahala yang besar, untuk orang yang berpuasa itu Allah berikan apa? Allah berikan maghfirah, ampunan dari perbuatan kemaksiatan dan dosa. Sehingga Rasul mengatakan, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, motivasi puasa Ramadannya adalah karena iman. Yang kedua, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni seluruh dosa yang telah lalunya. Ini menunjukkan apa? Lagi-lagi ini juga menunjukkan keutamaan dari ibadah puasa, di mana ibadah puasa itu penggugur dosa atau menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita. Yang kelimanya adalah juga puasa sebagai kafaratun lidzunub wal khataya. Kafarah, penggugur, pembersih dosa dan kesalahan. Bukankah Nabi mengatakan as-shalawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna iniztanaba al-kabair. Salat ke salat berikutnya, salat ke salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun. Itu adalah penghapus ma bainahunna, penghapus kesalahan, penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Idza zanabal kabair, tetapi dengan catatan orang itu meninggalkan dosa besar. Meninggalkan dosa besar. Ini keutamaan dari berpuasa. Yang terakhir yang ingin kita bahas adalah hikmah disyariatkannya puasa. Ya.
Hikmah disyariatkannya puasa. Puasa adalah syariat yang agung. Ya, puasa adalah syariat yang agung. Maka dalam ibadah puasa itu ada hikmah yang sangat besar. Ya. Di antara hikmah yang terbesar dari puasa itu, Bapak dan Ibu, puasa itu bisa membentuk karakter seorang mukmin yang bertakwa. Ini hikmah yang terbesarnya. Jadi puasa itu bisa mengkondisikan, bisa membentuk seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu harus berkompetisi dengan apa? Dengan saudara-saudara kita. Dengan amalan yang terhebat. Maka amalan yang terhebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya orang yang bertakwa sajalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya adanya puasa. Hikmah terbesarnya adalah bisa mengkondisikan seorang mukmin menjadi mukmin yang bertakwa kepada Allah sehingga dia bisa meraih derajat di sisi Allah yang paling mulia, ya. Yang paling mulia. Itu diantara hikmah terbesar dari ibadah puasa ini, dan masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya, ya. Puasa adalah mentarbiyah jiwa kita, ya, mentarbiyah jiwa kita akan sehingga menjadi jiwa yang kuat, jiwa yang tahan banting, ya. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang kuat, ya. Puasa itu adalah benteng dari syaitan, ya, benteng dari syaitan. Hikmah yang besar juga adalah dengan puasa akan melahirkan jiwa-jiwa atau diri-diri yang memiliki kasih sayang yang sangat besar sekali, ya. Kemudian dengan puasa juga bisa diraih apa? Kesucian badan, kesehatan badan, dan masih banyak hikmah puasa yang lain. Tetapi hikmah yang terbesar adalah puasa itu bisa mengkondisikan, bisa membentuk jiwa-jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sekilas saja bentuk murojaah, refresh kita dari pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, dan ini sering kita dengar dari guru-guru kita. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Surya, fa'alaihi falyatafaddal. Baik, kita serahkan kepada jamaah untuk bertanya. Ada dari ibu, bapak. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan apakah puasa yang dilakukan oleh seseorang pada hari kelahiran, apakah itu termasuk yang diperbolehkan atau tidak? Baik. Terima kasih. Pak Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah puasa di hari kelahiran itu termasuk puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sejauh ini saya belum atau tidak menemukan hadis atau ayat yang menunjukkan tentang disyariatkannya puasa atau shaum di hari kelahiran.
yang disebut dengan puasa weton. Ya, puasa weton. Tidak ada perintahnya. Ya, tidak ada perintahnya. Tidak ada syariatnya baik dari Allah ataupun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari weton kita. Tetapi kalau kita mau berpuasa di hari kelahiran kita, ya niatkannya adalah niatkan puasa yang mustahab, memperbanyak puasa. Ya, tidak dihubungkan dengan puasa weton. Ya, puasa weton. Bahkan apalagi muncul amalan-amalan yang mendekati kepada kesyirikan atau amalan-amalan yang kesyirikan. Ya, perbanyak puasa itu kapanpun itu bisa memperbanyak puasa. Jatuhnya kepada hukum puasa yang kedua, yaitu ada perintahnya tetapi hukumnya mustahab. Ya, jadi kalau bicara apakah ada perintah, ada syariat dari agama kita terkait dengan puasa weton, maka jawabannya tidak ada. Sekalipun kita berpuasa jatuhnya pas hari kelahiran kita, tak mengapa. Tapi jangan niatkan untuk puasa weton. Kenapa? Ketika kita melakukan ibadah itu, Bapak dan Ibu yang semuanya, ya, kalau tidak ada guidance, tidak ada petunjuk dari agama kita untuk mengkhususkan ibadah di hari-hari tertentu, maka kita tidak boleh mengkhususkan ibadah itu. Ya, contoh, untuk bersolawat ada nas yang mengkhususkan solawat itu. Di antaranya adalah di hari Jumat. Di hari Jumat. Maka kita memperbanyak sholat di hari Jumat dan mengkhususkan bersolat di hari Jumat itu boleh. Kenapa? Karena ada nas yang menunjukkan itu. Yang tidak boleh adalah tidak ada nas yang mengkhususkan kita melakukan ibadah-ibadah tertentu, baik itu dengan baca Quran, atau dengan puasa, atau dengan sedekah. Maka kita pun tidak boleh mengkhususkan itu. Sekarang ada tren, Pak. Tren apa? Tren Jumat berkah. Apakah ada syariat kita yang secara jelas mengkhususkan perintah untuk mengkhususkan sedekah hanya di hari Jumat? Ada enggak? Perintah yang jelas. Ada kekhususan, Rasulullah mengkhususkan, Rasulullah memerintahkan agar kita mengkhususkan diri untuk beramal sedekah di hari Jumat. Sedangkan di hari lainnya tidak. Kalau tidak ada perintah dari agama kita, dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengkhususkan amal di hari-hari tertentu atau di waktu-waktu tertentu, maka kita tidak boleh mengkhususkan amalan di hari-hari tertentu. Ya, oh ini hari khusus untuk bersolawat. Oh ini hari khusus untuk puasa. Oh ini hari khusus untuk bersedekah. Kalau agama kita tidak memberikan taksis kekhususan tersebut untuk amal tersebut di hari-hari tertentu, maka tidak boleh. Tidak boleh. Termasuk pengkhususan ibadah berupa ibadah puasa, mengkhususkan saya puasa di hari weton. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, kalau masih ada waktu dan ada yang mau masih nanya. Kita cukupkan ya. Baik, alhamdulillah. Pertama yang ibu ya, 3 orang.
Mungkin ada? Yang pertama yang mendapatkan door prize nomor 2 dari ibu Bu Sri RT 4. Terus yang kedua nomor 14 Ibu Sa'adah. Yang ketiga nomor 15 Ibu Dian. Sri, Ibu Sa'adat dan Ibu Dian. Mat. Untuk yang bapak-bapak, pertama nomor 5 Adil RT 5. Pak Fadil. Oh, Pak Fadil, adik Fadil. Bukan bapak ya. Nanti bapak insya Allah ta'ala. Kemudian nomor 7 Bapak Yasin RT 4. Nomor 7 RT 4. Pak Yasin. Nomor 11 Bapak Yuliantono. Pak Yuliantono. Ya, Alhamdulillah, kita akhiri kajian kita, pertemuan kita dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.